Halo Sobat Expector, kembali lagi di channel kami Experiot 4.0. Pada materi sebelumnya, kita telah berhasil memberikan data dari web localhost ke Arduino IDE, dan lalu ke ESP32 untuk menyelamatkan LED. Pada materi kali ini, kita akan melakukan sebaliknya nih, memberikan data dari ESP ke web localhost. Tentu saja data suhu dan kelembapan ESP32 ke web localhost. Adapun fokusan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, mengupdate nilai pada database. Sebelumnya juga sudah kita pelajarin kan ya, bagaimana cara menambahkan nilai pada tabel kita ke database kita. Yang kedua adalah mengirim data suhu dan kelembapan ke database. Jadi nanti kita akan menggunakan Arduino IDE, memprogramnya di sana dan mengirimkan nilai suhu dan kelembapan yang dibaca oleh Arduino IDE ke database. Lalu yang ketiga, menampilkan nilai polosan ke tampilan web. Sebelumnya kan kita sudah membuat tampilan web pada materi HTML CSS ya. Nah, itu memerlukan nilai polosan, walaupun hanya berupa data table pada database kita. Berikut adalah alat yang dibutuhkan. Mari kita buka XAMPP kita, dan aktifkan Apache dan MySQL. Setelah itu, kita buka folder Explorer kita, dan ke bagian C, buka XAMPP, pilih htdocs, dan kita buat folder baru. Sebelumnya kita kan nama foldernya adalah belajar. Di sini saya namain belajar 1. Terserah teman-teman sih ini. Lalu mari kita buka Sublime Text kita. Nah, ini adalah program Sublime Text yang sebelumnya kita buat nih. Teman-teman pilih File, Open Folder, kembali ke htdocs, dan buka bagian belajar 1. Select folder, nah ini dia di close saja. Mari kita membuat file-file yang penting dalam komunikasi data. Yang pertama adalah, di sini saya save, saya pilih belajar 1, saya namakan index.php. Selanjutnya saya new, saya save, saya namakan config.php. Oke, saya rasa cukup. Setelah itu kita buka Google Chrome kita untuk membuka localhost. Localhost di folder belajar 1. Oke, masih kosong ya. Dan kita buka phpMyAdmin kita. Mari kita buat database baru. Misalkan nama database-nya monitoring. Oke, udah tampil. Setelah itu kita buat tabelnya cukup 3 saja, karena ada ID, suhu, dan kelembapan. Saya namakan tabel saya DHT11. Lalu kita buat ID, temperatur, humidity, integer. Ini boleh integer, boleh float ya. Dan bagian ID-nya jangan lupa untuk auto increment. Setelah itu simpan. Kita buka tabel kita dan kita coba tambahkan nilai dari tabel kita. Misalkan ID 1, temperatur 27, humidity 60. Oke, sudah ada. Nah, sekarang kita kembali nih ke sini. Pada file config ini, mari kita buat program untuk menghubungkan ke database kita. Oke, membuat variabel dbhost, dbuser,
teman kudu diingat nih. Database yang baru kita buat adalah kenapa muter terus nih? Monitoring. Saya save, saya refresh. Oke, sukses to connect ya. Berarti sudah terhubung ke MySQL-nya. Berarti ini sudah tidak diperlukan. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan membuat program untuk updatean datanya. Saya save. Saya namakan update data. Teman-teman masih ingat nggak program untuk mengupdate data di dalam sebuah table? Seperti ini ya, kita membuat ID sama dengan $get ID. Lanjut, temperatur ya. Setelah itu, kita buat program updatean datanya. Parameternya MySQL yang sudah kita buat untuk connect ke database. Dan kita tambahkan update DHT11. Kita akan mengupdate datanya si temperatur sama dengan dan juga humidity, humidity. Oke, saya rasa cukup. Ini untuk mengupdate data. Saya save. Coba saya refresh. Nama filenya adalah update.php. Datanya ID sama dengan 1 dan temperatur boleh 20 dan humidity ini biar beda, temperaturnya awalnya 27 dan humidity-nya adalah 60, kita ubah menjadi humidity-nya 80 dan temperaturnya adalah 20. Saya coba enter dan kita refresh. Ya, sudah berubah ya. Tapi misalkan kalau kita jadikan ID-nya menjadi 2,
Apakah dia bertambah? Saya enter dan saya refresh. Tidak bertambah ya. Kenapa? Karena ini adalah program update data. Hanya untuk merubah data yang sudah ada. Bagaimana caranya untuk menambahkan baris table? Caranya adalah kita kembali ke sini dan kita ganti ini update menjadi insert into. Program insert into ada dua fungsi ya yang harus kita isikan. Yang pertama adalah nama table kita. Ini kita kurungkan. Table kita adalah temperatur dan humidity. Setelah itu kita tambahkan values. Nah, sesuai dengan kita masukkan nih nanti di get-nya. Di temperatur dan humidity juga ya. Kita tambahkan temperatur dan humidity. Saya save. Kita ke localhost lagi. Nah, ID-nya saya jadikan 2 ya. Saya enter. Kita lihat hasilnya. Ya, dia sudah berubah ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Misalkan kalau teman-teman pernah melihat sebuah chart, itu kan diambil dari nilai yang saat itu muncul dan nilai yang sebelumnya. Nah, jadi seperti itu penggambaran untuk membuat sebuah chart. Jadi untuk kedepannya kita akan menggunakan insert ini. Tidak menggunakan update. Oh iya, sedikit menjelaskan. Jika ID-nya tidak kita tulis, ini saya hapus, dan saya enter. Oh, sebelum itu kita rubah dulu deh. Temperatur 40. Oh, panas banget. Kelembapan 10. Saya enter. Maka dia ada error seperti ini. Tapi ketika saya cek di DHT11-nya, maka dia terupdate sesuai dengan permintaan kita. Karena ID-nya sudah auto increment. Jadi kita tidak perlu menuliskan ID di sini lagi. Dan untuk Arduino IDE-nya, yang perlu kita tuliskan pada string URL-nya adalah ini, temperatur 40, humidity 10. Oke, sekarang kita kembali ke data ini. Program ini memungkinkan kita untuk menambahkannya melalui URL. Bagaimana kalau kita menambahkannya dari ISP kita? Karena inputan kita berasal dari ISP kita. Di sini kita tambahkan variabel aja nih, result sama dengan bla bla bla. Nah, bagian sininya kita tambahkan if iset. Apa itu iset? Iset adalah sebuah fungsi PHP untuk mengecek sebuah objek apakah terdapat sebuah inputan. Nah, iset ini sebenarnya biasa digunakan saat menggunakan form, tapi kita inputannya dari ISP. Pembacaan yang akan kita buat adalah apakah pada URL terdapat inputan atau data yang masuk. Kita memberikan inputan melalui ISP yang kita kirimkan ke URL update data ini. Temperatur dan humidity. Iset get humidity. Temperatur. Nah, untuk bagian ininya kita taruh di bawah saja. Dan ini kita hapus. Dan ini kita taruh di bawahnya. Setelah itu, kita beri keterangan echo subtest memasukkan data.
Dengan begini, kita sudah mendapatkan tempat memasukkan data dari ISP ke URL file update data ini. Mari kita membuka Arduino IDE kita. Silakan buka file example, setelah itu ke ISP32, ke bagian Wi-Fi dan Wi-Fi client. Pilih yang ini ya. Setelah itu ganti SSID dan password kalian sesuai dengan Wi-Fi kalian. Bagian ini bisa dihapus dan host kalian sesuai dengan IP address kalian. Di mana kita mendapatkan IP address? Buka CMD atau command prompt, ketikkan ipconfig. Dan kita dapatkan IP address kita. 192.168.1.2. Lalu di bagian file-nya kita tambahkan nih program DHT kita. Karena kita memakai DHT, jangan lupa untuk menginstal library DHT. Saya menggunakan yang DHT sensor library ini. Yang ini ya. Lalu kita buka example DHT sensor library kita. Buka DHT tester. Silakan di copy paste sesuai dengan yang dibutuhkan. Di sini saya copy. Saya pastekan. Lalu bagian ini kita menggunakan DHT11. Setelah itu copy yang ini. Dan di void setupnya dht.begin. Dan di copy paste bagian yang ini. Ke void loop. Ada lagi mungkin? Copy paste dari sini sampai sini. Dan jangan lupa bagian akhirnya kita kasih len agar dia bisa nge-enter. Oke, cukup. Dan di HTT portnya diganti sesuai dengan port kalian nih. Saya menggunakan port 8080. Setelah itu ke bagian string URL input ini nih. Silakan dihapus ya. Kita buat http localhost. Setelah itu nama folder kita belajar 1. Setelah itu ke update data. .php. Jangan lupa tambahkan tanda tanyanya. Nah, ini bisa dihapus ya. Setelah itu di bagian ini tambahkan dan temperatur. Dan di bagian ini temperatur biasa saja. Oh iya, jangan lupa di temperatur ini ditambahkan sama dengan. Dan di sini juga tambahkan humidity. Dan valuenya humidity. Jadi simpelnya pembacaan ini saya copy ya. Pembacaannya akan seperti ini nih di localhost.
Setelah itu, dan temperatur sama dengan setelah itu nilai dari temperaturnya, misalkan 12. Jangan, kedinginan. 27. Lalu, ini kan ada URL tambah sama dengan. Ini hanya menambahkan stringnya saja nih. Setelah itu, dan humidity sama dengan. Dan humidity sama dengan. Lalu nilai humidity-nya berapa? Misalkan 70 gitu. Jadi ini untuk memasukkan nilai ke MySQL di sini nih. Ini saya kembali ke indeks saja deh. Kembali ke program Arduino IDE-nya. Saya rasa cukup untuk pengiriman data temperatur dan humidity ke localhost kita. Oh iya, ini kan kita menggunakan H dan T ya, variabelnya. Kita ganti ini menjadi T dan H. Sebentar saya lihat. Oke, sepertinya cukup. Di sini saya menggunakan pin 2 ya, DHT-nya. Jadi harus tidak dicolokkan dulu untuk proses upload-nya. Saya colokkan ke DHT-nya. Oke, dia sudah oke, berarti sudah terkirim nih datanya. Dan humidity-nya 68%, 67% ya. Dan temperaturnya adalah 32. Baik, mari kita lihat. Oke, dia sudah terupdate ya datanya. ISP-nya saya lepas. Kita kembali ke indeksnya. Setelah itu, di sini kita akan memprogram untuk menampilkan data-data yang kita dapat. Di sini saya membuat variabel SQL dengan select A from DHT11. Nama tabel kita. Setelah itu saya membuat query MySQL query MySQL dan SQL. Ini saya sengaja ya membuat SQL ini terpisah. Nanti akan saya gunakan. Setelah itu saya membuat hasil result. MySQL fetch. Search. Query. Lalu saya akan menampilkan data ID. Oke, di sini saya save. Kita lihat hasilnya.
Oh, di BR aja deh di sini. Kita lihat hasilnya. Oke, sip. Dia mengambil data paling atas nih, ID 1, 20, dan 80. Tapi kan setiap update-nya itu ke bawah terus ya. Berarti kita memerlukan data yang paling bawah nih, yang paling akhir. Caranya adalah kita tambahkan di sininya order by ID. Saya save. Saya refresh. Mungkin saya tambahkan saja dash limit 1. Saya refresh. Oke, sudah keluar ya. Mengapa bisa demikian? Di sini saya kasih komentar aja deh. Karena perintah order by ID dia memerintahkan untuk membaca data MySQL sudah terbaca nih dari bawah ke atas. Tapi dia selalu tetap untuk membaca yang pertama. Berarti dia masih membaca yang pertama nih. Lalu di sini saya tambahkan nih dash limit 1. Order by ID fungsinya untuk membaca data dari bawah ke atas. Lalu dash limit 1 dash limit 1 fungsinya adalah untuk membatasi nilai yang dibaca hanya satu baris. Jadi dia sudah membaca nih dari bawah ke atas. Ini ID-nya sebenarnya 11 ya. Oh, 11. Dia membaca nih, cuman di bagian sininya aja. Keluarlah hasil yang paling akhir yaitu ID 11, temperatur 32, dan humidity 67. Jika kalian ingin menampilkan temperaturnya aja nih, misalkan. Ini saya hapus, dan ini saya hapus. Dan select all from, kalian tidak perlu mengselect semua, kalian hanya perlu memilih temperatur. Cukup, saya save, saya refresh. Inilah hasil yang keluar. Jadi untuk memanggil data pada tampilan web yang telah kita buat sebelumnya adalah program ini ya, beserta program di sampingnya. Saya rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini, menampilkan suhu dan kelembapan ke web localhost. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, semoga bermanfaat.